Halo semuanya, selamat jumpa kembali di seminar kami Interprofessional Collaboration dalam pengelolaan penyakit kronis. Jadi saat ini kami dari kelas lanjutan semester 7 akan membawakan materi tentang tuberkulosis. Mata kuliah ini berjudul Manajemen Keperawatan Penyakit Kronik dan ini adalah nama-nama dari kelas lanjutan semester 7. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Nurse Christy N.M. Masie, Master Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, dan Nurse Mario Esau Katuk, Master Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Nah, definisi dari TBC yaitu sebuah penyakit menular akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Penyebab dari TBC itu sendiri disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tanda dan gejala dari penyakit TBC itu sendiri yaitu yang pertama, batuk di atas 2 minggu. Pada pasien TB, batuk ini biasa terjadi di pagi hari dan saat batuk pun ada dahak yang keluar dengan kental dan batuk ini susah untuk berhenti. Dan yang kedua, batuk darah. Pasien TB juga mengalami batuk darah. Batuk darahnya ini biasa bercampur dengan dahak. Gejala yang ketiga yaitu sesak nafas. Pada pasien TB, pasien juga sering mengalami sesak nafas apabila dahaknya itu sudah kental di saluran pernafasan. Dan yang keempat yaitu kurang nafsu makan. Pada pasien TB, pasien akan malas makan sehingga mengalami penurunan berat badan. Yang kelima yaitu mengalami penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini terjadi ketika pasien merasa bahwa dalam waktu 3 bulan tidak terjadi peningkatan selama berturut-turut. Dan yang keenam yaitu keringat saat malam hari. Jadi gejala ini yang paling sering dialami oleh pasien TB. Nah, ini adalah cara penularan dari penyakit TB. Kuman TB keluar ke udara pada saat penderita TB sedang batuk, bersin, atau berbicara. Jika kuman TB itu terhirup oleh orang lain, maka kuman itu akan masuk ke saluran pernafasan menuju ke paru-paru dan dapat menyerang ke bagian tubuh lainnya. Ketika kuman TB sudah sampai di tubuh, maka kuman itu akan dilawan oleh daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh seseorang kuat, maka orang tersebut akan tetap sehat sehingga hanya penderita TB saja yang melakukan pengobatan. Tetapi jika daya tahan tubuh seseorang lemah, maka orang tersebut akan menderita sakit TB yang selanjutnya akan menjalani pengobatan. Gaya hidup dan pencegahan tertularnya kuman TB bisa dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan olahraga. Jadi olahraga bisa dilakukan setiap hari minimal 20-30 menit per hari. Dan yang kedua yaitu selalu mengonsumsi makanan yang sehat. Dan yang ketiga yaitu selalu membuka jendela pada pagi hari. Jadi kuman TB mudah menyerang ketika ruangannya itu tertutup. Jadi ketika jendela dibuka, udara yang akan dalam ruangan itu akan keluar. Dan yang keempat yaitu selalu menjemur kasurnya di bawah matahari. Jadi menjemur kasur di bawah matahari ini akan membantu terbunuhnya kuman bakteri TB. Dan yang kelima yaitu imunisasi BCG. Jadi imunisasi BCG ini dapat membentuk kekebalan dan mendorong tubuh untuk melawan TB jika terinfeksi. Jadi sangat bermanfaat ketika bayi itu disuntik dengan imunisasi BCG. Terus yang keenam yaitu berhenti merokok. Jadi asap rokok itu bisa merusak mekanisme pertahanan tubuh. Jika dalam waktu yang lama, asap rokok ini akan membuat pembuluh darah mudah pecah. Jika Anda atau keluarga Anda terkena TB, apa tindakanmu? Jadi tindakan pertama yang boleh dilakukan yaitu sadari diri dan mencari informasi. Jadi segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat ketika menyadari adanya gejala TB.
dan bisa berkonsultasi dengan tim kesehatan mengenai pengobatan dari TB itu sendiri. Tindakan yang kedua yaitu patuh minum obat selama 9 bulan. Meminum obat ini bisa dibuatkan jadwal setiap hari dan bisa ditandai di kalender jika sudah meminum obat pada tanggal tersebut. Tindakan yang ketiga yaitu menjauhi stigma. Jadi, TB itu bukan penyakit keturunan, TB itu bukan penyakit guna-guna, TB itu bukan penyakit kutukan, tetapi TB ini bisa disembuhkan. Yang keempat yaitu menerapkan gaya hidup sehat. Jadi, selain makan makanan yang bergizi, menjauhi rokok dan olahraga ringan, hidup bersih dan sehat bisa juga dilakukan dengan mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun, terutama saat bersin atau batuk. Nah, etika batuk ini pun juga bisa dilakukan, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin menggunakan tisu atau siko. Nah, ketika menggunakan tisu, jangan lupa untuk membuang tisu ke tempat yang aman atau ke tempat sampah. Dan yang terakhir, tindakan yang kelima yaitu dukungan keluarga. Jadi, selalu memberi semangat kepada anggota keluarga yang mengalami penyakit TB, selalu membantu mengingatkan jadwal minum obat, selalu memberikan informasi yang benar tentang TB dan selalu mendukung dan berdoa bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.